Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kapal Lintian pun sudah tiba di alam es, dan di sana tidak seperti alam kehancuran. Alam es itu dipenuhi energi dingin yang cukup kuat. Bahkan Lintian pun dapat merasakan, kalau elemen esnya seperti sedang bergerak maju karena menyerap energi di alam es ini. Lalu elemen es Phoenix-nya sendiri, itu pun terlihat sangat puas dengan lingkungan di sekitar alam es. Lintian kemudian tersenyum ketika melihat alam es ini. Ini adalah tempat ibunya dulu tinggal, dan juga dia ingin tahu seperti apa keluarga ibunya itu. Tampam senyum sumringah di wajah Lintian saat memandang alam es ini. Ah, maafkan aku. Ayolah, ini sudah 3 hari ekorku terbakar, ucap naga kecil yang berlarian di dalam kapal. Naga kecil sangat menyesal, karena dia telah membuat marah Lin Niao sebelumnya. Jika dia tahu, maka dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada Lin Niao. Berkicau. Itu sudah jelas kalau Lin Niao sangat marah, dan bahkan tidak peduli. Dia akan selalu melemparkan api saat melihat naga kecil. Jadi saudaraku, itulah sebabnya kenapa lebih baik jangan membuat burung betina marah, ucap bayi kecil yang sedang memakan kue di jendela kapal. Mengaum. Bisa saja, tapi adik kecilku itu sedikit bodoh. Jadi mungkin saja dia akan terlihat lebih menyedihkan dari diriku, nanti jika dia bersama Niao, ucap bayi kecil sambil mengangkat bahu kucingnya. Dia melihat kucing yang lari, dan dikejar dengan semburan api dari belakang. Sudahlah, ayo kita nikmati saja bersama. Kamu tahu sendiri kan, sangat jarang melihat naga kecil seperti ini, ucap bayi kecil yang mengajak api Dewa Naga menyaksikan naga kecil yang dikejar-kejar oleh Lin Niao. Api Dewa Naga mengangguk, dan ikut duduk bersama bayi kecil yang melihat keduanya main kejar-kejaran. Tidak lama setelah itu kapal pun berlabuh di sebuah kota besar, yang semuanya terlihat biru seperti salju. Dan dari kapal Lintian dapat melihat, betapa besarnya istana es yang ada di alam es. Sepertinya istana es lebih megah dari istana kita, ucap Lintian dengan sedikit mendesah. Tenang Kaisar, setelah kita kembali nanti, aku akan buat 4 orang itu bekerja untuk membangun istana yang lebih bagus dari ini, ucap leluhur Lan. Tampaknya dia juga iri, ketika melihat betapa besar dan indahnya istana es ini. Benar sekali, anak-anak itu terlalu malas dan tidak punya seni. Jadi setelah kembali nanti, mari kita tendang pantat mereka, ucap leluhur Yan. Sudahlah, mari turun, ucap Lintian kepada mereka berdua. Lintian turun di tempat kapal mereka berhenti, lalu Lintian memberi perintah agar yang lain tetap berada di kapal untuk menjaga kapal mereka. Para penjaga kapal diperbolehkan jika ingin jalan-jalan, asalkan mereka bergantian menjaga kapal. Mendengar itu, para penjaga kapal tampak senang dan berjanji akan menjaga kapal dengan baik. Setelah itu, Lintian pun turun dari kapal dengan bayi kecil di kepalanya. Sedangkan 3 hewan lainnya, mereka sudah masuk ke dalam kantong binatang Lintian. Tentu saja pada awalnya naga kecil ingin di luar, karena dia tahu seandainya dia masuk, dia pasti akan menderita oleh Lin Niao. Tapi Lintian menolaknya dan memaksanya untuk masuk. Kaisar, itu sepertinya orang dari alam bintang, ucap leluhur Lan yang melihat kereta bergambar bintang yang ada di depan mereka. Lintian mengangguk, dia tentu saja sudah mendapatkan beberapa informasi dari Feng Yin. Tapi wajahnya terlihat sedikit menguat, karena dia dapat merasakan kalau orang yang ada di dalam sana adalah seorang wanita, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Lintian. Kalau aku tidak salah, di dalam itu adalah Putri Bintang Xing Xing Er, ucap leluhur Yan dengan serius. Dia adalah seorang dewi penguasa tingkat rendah.
Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Meskipun putri itu kuat, tapi bukan berarti akan membuat dirinya takut. Itu karena, Lin Tian masih belum berusia 50 tahun, tapi sudah mencapai alam dewa surgawi. Sedangkan putri di depan mereka itu, entah berapa umurnya saat ini. Lin Tian terus berjalan ke gerbang kota, dan di sana adalah ibu kota es, tempat di mana kekaisaran es berada. Dan di saat para penjaga melihat token dan undangan Lin Tian, mereka mempersilahkan Lin Tian lewat. Lin Tian hanya terus berjalan di kota itu sambil mencari penginapan di sana, dan dia juga kadang-kadang melihat beberapa hal yang dijual di sini, tapi tidak ada yang menarik di matanya. Dan saat dia menemukan sebuah penginapan yang mewah, Lin Tian melihat kereta bintang berhenti di sana, lalu seorang wanita cantik turun dari kereta itu. "Kakak, aku mencium bau badan Bing Zhao dari wanita itu," ucap bayi kecil dengan wajah serius. Mendengar itu, Lin Tian tahu kalau mungkin wanita ini ada hubungannya dengan Bing Zhao. Tapi dia tidak terlalu peduli sekarang, karena dia tahu kalau kakaknya itu pasti baik-baik saja. Lin Tian berjalan masuk ke dalam penginapan, lalu leluhur Lan memesan 3 kamar masing-masing untuk mereka bertiga. Setelah itu, Lin Tian hanya tinggal di dalam kamar selama 1 hari. Sedangkan bayi kecil dan naga kecil, mereka berdua sudah menghilang dari tempat Lin Tian, dan entah kemana mereka pergi. Tinggal 2 hari lagi sebelum pertunangan. Apakah aku harus keluar untuk melihat dan mencari beberapa informasi? Pikir Lin Tian. Meong, tidak lama setelah itu bal kecil masuk ke dalam kamar Lin Tian, tapi tidak ada naga kecil di sisinya. Melihat bayi kecil pulang sendiri, Lin Tian merasa sedikit aneh, tapi kemudian bayi kecil segera menceritakan, kalau di istana sekarang sedang ada persiapan untuk pertunangan suputri. Dan nama putri itu atau sepupu Lin Tian adalah Mu Jing-er. Mendengar nama sepupu wanitanya, Lin Tian sedikit tersenyum. "Di mana naga kecil sekarang?" tanya Lin Tian. Tadi ada, apakah si bodoh itu sedang bersama para wanita di istana es?" "Wah gawat, kakak, aku pergi dulu," ucap bayi kecil langsung melesat dengan cepat setelah memberi informasi kepada Lin Tian. "Awas aja kalau 2 berandalan berani menyentuh sepupuku. Aku benar-benar memanggang kalian," ucap Lin Tian yang melihat bayi kecil menghilang. Tidak lama setelah itu 2 leluhur datang ke kamar Lin Tian dengan wajah yang bersemangat, lalu 2 leluhur itu mengatakan kalau ada pelelangan di paviliun harta yang ada di alam es ini. Mendengar itu Lin Tian tidak terlalu tertarik, dan dia hanya memberikan beberapa banyak uang untuk keduanya. Mendengar kalau kaisar tidak pergi, keduanya pun merasa sedikit kecewa. Tetapi saat mereka diberi banyak batu dewa, wajah mereka kembali menjadi bersemangat. "Kaisar, kami pergi dulu," ucap leluhur Yan. "Oke," jawab Lin Tian dengan santai. Lalu, 2 leluhur itu pun keluar dari ruangan Lin Tian. Sedangkan Lin Tian hanya duduk, dan menutup matanya untuk berlatih lagi. Meskipun dia berada di tahap alam dewa surgawi tingkat menengah tahap puncak, tapi dia masih harus menyesuaikan dirinya. "Keluarkan orang di kamar ini. Aku ingin kamar ini," ucap seseorang yang teriakan berasal dari luar. Lin Tian yang mendengarnya merasa agak tidak senang dengan suara gaduh di luar itu, dan terdengar jelas kalau orang itu ingin masuk ke dalam kamarnya. Lin Tian menggerakkan tangannya, lalu formasi yang kuat melindungi pintu di depan kamarnya, laku di saat-saat orang itu akan menerobos, bang. Suara ledakan terdengar dari luar, dan itu sudah jelas kalau orang itu terpental karena terkena formasi yang dipasang oleh Lin Tian di pintu luar. "Bajingan, berani sekali orang ini memasang formasi untuk melukai bawahanku," ucap seseorang di luar kamar itu dengan nada marah. "Cepat keluarlah. Jika tidak keluar, maka hidupmu tidak akan tenang selama berada di alam es," ucap orang di luar kamar itu.
Lin Tian yang mendengarnya benar-benar kesal, karena dia hanya ingin berlatih, dan tidak ingin membuat gangguan sampai di hari pertunangan tapi orang ini. Lin Tian mengambil nafas sebelum berjalan ke pintu, lalu Lin Tian membuka pintu kamarnya. Di luar kamarnya, itu terlihat 3 orang anak muda. Satu di antaranya adalah seorang wanita yang cukup cantik dilihat. Lin Tian dengan tenang memandang mereka bertiga, dan saat melihat yang keluar adalah seorang pria memakai topeng, wajah ketiganya terlihat sangat aneh. "Kamu berani sekali menyerang bawahanku," ucap pria yang di tengah. "Bawahanmu ya? Bukankah kalian yang menyerang duluan?" ucap Lin Tian dengan tersenyum dingin. "Cih, aku adalah tuan muda dari keluarga Chang, dan kakak iparku adalah putri kekalsaraan es ini. Jadi apa yang aku lakukan ini, pasti tidak akan ada yang boleh melawan," ucap pemuda itu dengan sombong sambil memperkenalkan dirinya. "Oh, itu orang apa cacing? Apaan itu? Nama yang aneh," ucap Lin Tian pura-pura bodoh. "Kamu, pemuda dari keluarga Chang," itu marah sambil memandang Lin Tran. Bahkan semua orang di sana juga aneh, dan orang ini adalah orang dari keluarga Chang, yang mana dia adalah salah satu tuan muda dari keluarga itu yang akan menikah dengan putri kekaisaraan es. Tapi pemuda ini bahkan tidak menempatkan nama keluarga Chang di matanya, dan itu sudah jelas kalau dia tidak peduli dengan keluarga Chang. "Oh, pemuda yang menarik," ucap Xing Xing Er yang berada tidak jauh dari sana sambil memandang Lin Tian. "Tuan Putri," ucap pria parubaya yang ada di sampingnya. Tapi saat Xing Xing Er akan berbalik, sebuah aura aneh segera menyelimuti dirinya. Merasakan aura itu, Xing Xing Er melihat ke arah Lin Tian yang agak tersenyum kepadanya. "Pemuda ini, Paman, setelah mereka selesai, undang pemuda itu ke tempatku," ucap Xing Xing Er dengan tersenyum. Mendengar ini, pria parubaya itu terlihat agak aneh. Tiba-tiba saja putrinya ingin mengundang pria lain lagi. "Oh dewa, apakah putrinya telah dirasuki oleh kenakalan anak dewa tombak?" pikir pria parubaya ini. "Hush, jangan pikirkan hal lain, nanti kamu juga akan tahu," ucap Xing Xing Er. "Baiklah," balas pria parubaya itu. Di sisi lain, itu ada beberapa pemuda yang berasal dari berbagai alam sedang melihat ke arah Lin Tian yang sedang ribut itu. "Siapa pemuda ini? Kenapa energi di dalam tubuhnya sangat mirip dengan kakek?" ucap seorang pria muda di samping wanita muda itu. "Kakak, ada apa?" tanya wanita di sampingnya. "Oh, tidak apa-apa," jawab pemuda itu. Si wanita masih penasaran dengan sikap kakaknya itu, tapi dia tidak lagi ingin memaksa kakaknya untuk mengatakan lebih jauh lagi. Pada akhirnya wanita itu memandang ke arah Lin Tian dengan mata yang tenang, dan di dalam matanya itu seperti ada beberapa elemen yang berputar menjadi satu. Perasaan ini, wajah Lin Tian seketika saja menjadi kaget, dengan sesuatu hal aneh yang dia rasakan itu. Dia melihat ke arah di mana ada beberapa pria dan wanita muda yang sedang berkumpul, dan matanya tampak serius sambil memandang mereka berdua. "Hufha, ternyata aku masih jauh dari kata kuat," ucap Lin Tian dalam hatinya. "Hei kamu!" teriak pria muda dari keluarga Chang yang marah, saat Lin Tian terlihat tidak memperhatikan dirinya. "Berisik!" ucap Lin Tian yang langsung mengayunkan tangannya, dan pemuda itu pun terlempar keras ke belakang. Bang! Melihat apa yang terjadi, semua orang langsung terdiam. Namun lain halnya dengan wajah wanita itu, dia terlihat marah sambil memandang Lin Tian dengan keras. "Kamu sungguh berani melukai orangku," ucap wanita itu dengan suara dan aura dari seorang dewa ilahi tingkat menengah tahap puncak. "Hanya seorang dewa ilahi, tapi berani sekali berbicara begitu padaku," ucap Lin Tian. Saat dia akan mengangkat tangannya untuk menamparkan wanita itu, tiba-tiba saja sesosok wanita muncul di depan Lin Tian. "Tuan, bisakah kamu memaafkan adikku?"
Ucap wanita cantik yang memakai pakaian biru yang muncul di depan Lin Tian. Melihat wanita cantik di depannya ini, mata Lin Tian terlihat mulai serius. Tapi saat dia merasakan aura dingin dari wanita itu, Lin Tian langsung terdiam. "Salam Tuan Putri," ucap semua orang di sana dengan hormat. Wanita cantik itu mengangguk ke arah semua orang dengan tenang. Meskipun banyak yang berlutut, tapi itu tidak bagi orang-orang muda dari alam lain. Wajah wanita di sebelah pemuda tadi menjadi sangat marah, itu ketika melihat wanita dengan rambut biru itu muncul. "Adik," ucap pria muda itu menyadarkan adiknya itu. "Hufha, gara-gara mereka pamanku bereinkarnasi, dan membuat nenek menjadi sedih," ucap wanita itu dengan marah. Tanpa menunggu pria muda itu menjawab, dia pun berbalik pergi. Melihat adiknya itu, pria muda ini hanya bisa menghela nafas. Dia tahu kalau semua itu bukanlah salah keluargamu, tapi tetap saja bagi adiknya dan orang tuanya sendiri, itu salah keluargamu karena telah membuat pamannya bereinkarnasi. Apalagi dia dan adiknya adalah orang yang sudah lama hidup, dan mereka lahir sebelum penguasa alam elemen bereinkarnasi. Dan bahkan adiknya sendiri adalah orang yang paling dekat dengan pamannya, jadi sudah sewajarnya dia membenci orang-orang dari alam es ini. Sepertinya gadis ini hanya paman saja yang dapat mengendalikannya, ucap pria muda itu sambil menghela nafas. Walaupun dia terlihat muda dan dianggap generasi muda, tapi sesungguhnya dia bahkan sudah hidup lebih lama dari para leluhur yang ada di keluarga besar di dunia dewa. "Oh, jadi kamu adalah seorang putri," ucap Lin Tian sambil memandang wanita itu. "Iya, dia adalah kakakku, Mu Jing'er," balas wanita muda di belakang itu dengan bangga. Wah, Lin Tian terlihat kaget, dan dia tidak menyangka kalau wanita ini adalah sepupunya sendiri. Hatinya sedikit kacau ketika melihat wajah dingin wanita di depannya ini. Sebenarnya dia ingin mengatakan, kalau Lin Tian ini adalah sepupunya. "Belum saatnya," ucap Lin Tian di dalam hatinya. "Bagaimana? Apakah kamu takut? Sekarang berlutut dan memohon maaflah padaku," ucap wanita muda itu. "Luer," ucap Mu Jing'er dengan marah. "Kakak, aku," kepala wanita bernama Mu Luer tertunduk saat mendengar kakaknya marah. "Hufha, maaf ya, aku tidak pernah takut dengan siapapun, apalagi hanya seorang putri," ucap Lin Tian dengan nada dingin. Dan, boom, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.